Dieman-eman malah ora dadi apik. Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya di Agen Burung Tulungagung. Jadi video kali ini teman-teman tentang perawatan morai batu muda hutan ya. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, teman-teman bisa cek di deskripsi, tinggal klik linknya langsung gabung. Atau teman-teman yang pengen cari obatan burung atau pakan burung, di deskripsi ada nomornya admin ya, racikan dari kita. Oke, langsung saja. Jadi video ini sebagai dokumentasi juga ya, bahwa saya juga ngerawat burung nggak langsung jinak kayak gitu. Nah, di depan ini terlihat morai batu yang pencolot-pencolot seperti jet kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kenapa saya buat video ini, karena banyak sekali yang tanya, Om Sis kenapa morai batu saya nggak gacor kayak gitu ya. Kasusnya sama teman-teman, makanya saya buat video kayak gitu. Yang pertama teman-teman, burung ini di sini ini udah sekitar 3 bulan kayak gitu, sekitar 3 bulan. Burung ini pastol, ekornya agak panjang tapi dia patah, saya biarkan aja. Karena ya yang pertama ya sibuk, yang kedua ya biarkan kita lihat. Yang selanjutnya ini burung ini kita dapat itu sudah, walaupun gesit, dia udah mulai narung dan lagunya banyak kayak gitu. Dan tidak kalah pentingnya lagi, burung ini ada bintik putihnya. Siapa tahu nanti setelah mabung kedua dia jadi blorok ekstrim atau banyak bloroknya kayak gitu, biar laku mahal kayak gitu. Nah, masalah blorok kita lewati ya. Yang pertama, karena banyaknya burung dan banyaknya kesibukan teman-teman, burung ini kita kerobong aja. Jadi burung ini kita kerobong aja. Sedangkan syarat utama untuk gacorin burung muda hutan yaitu bagaimana sih dia supaya dia adaptasi sama orang. Maksudnya dia udah nggak takut-takut lagi. Bosok kasare kalau udah jinak otomatis gacor ya. Biasanya saya bilang kayak gitu. Itu memang benar. Jadi dengan perawatan teman-teman ini cukup saya biarkan, saya kerobong aja. Boleh dibilang agak saya sayang-sayang, agak saya eman-eman karena ada bintik putihnya kayak gitu. Nah, akhirnya ya karena di eman-eman cuma dikerobong aja, dan yang kedua mungkin agak nggak punya waktu, burung ini tetap gesit, ya nggak jadi-jadi kayak gitu. Nah, kasusnya sama, jadi banyak sekali teman-teman kicomania yang merawat muda hutan, ya intinya cara ngerawatnya sengaja atau tidak disengaja, cukup dikerobong saja, kurang lebihnya seperti itu. Memang dikerobong itu nanti dia akan mau ngeriwi, tapi ketika kita buka dia akan seperti jet seperti ini. Nah, kasusnya sama. Jadi bisa diambil kesimpulan, teman-teman, ketika untuk gacorin muda hutan yang baru dapat, itu jangan berharap gacor dulu ya, kayak gitu. Yang penting burungnya sehat, nanti kita proses penjinakan kalau udah kondisi seperti ini. Jadi jangan ngambil apa ya, sepintas atau sebagian, wah harus dijinakin kayak gitu, beli baru dijinakin, jangan. Itu perlu digarisbawahi. Jadi yang pertama itu burungnya kalau baru beli kita kondisikan supaya sehat. Kalau udah lama sehat, burungnya kelihatan prospek, kita jinakin kayak gini. Nah, ada banyak sekali yang tanya, Om Sis, difurin dulu apa dijinakin dulu kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri jawabannya gini, yang penting sehat kayak gitu. Kalau udah sehat, biasanya saya forin. Berjalannya waktu, dia sering berinteraksi ketemu sama kita atau pemiliknya, nanti burung tersebut otomatis akan jinak dengan sendirinya kayak gitu. Jadi kalau ditanya duluan mana, ya sembarang lah kayak gitu. Kalau dijinakin dulu, belum difurin nanti susah kayak gitu ya. Ketika pengufuran dia kadang-kadang ngedrop lagi kayak gitu. Jadi kalau saya prosesnya ya seperti tadi teman-teman. Kita beli, teman-teman, ini saya bahas sebentar ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ngambil kesimpulan ya dari kegagalan saya. Karena dulu saya juga sering gagal. Pernah saya ceritakan ya mungkin 10 tahun yang lalu lah kayak gitu. Jadi yang pertama beli burung pemilihan, yang penting dia sehat. Oke, kalau udah sehat, biarkan burung tersebut intinya sampai ngeriwi-ngeriwi atau bunyi. Kalau baru beli seperti itu. Nah, kalau udah ngeriwi-ngeriwi atau bunyi, berarti kondisi burungnya fit kayak gitu. Nah, bunyinya bagaimana? Ada beberapa yang saya titeni ya teman-teman. Saya ingat ada yang suara ngeriwi itu bagus. Jadi muda hutan ngeriwi itu bagus.
Ada juga yang suara ngok, ngik, cuma sekali ngok. Itu adalah burung yang sakit teman-teman. Kalau seperti itu difurin ya bahaya kayak gitu. Oke ya, itu dengan suara. Ini saya bahas dulu perawatan mudah hutan sedikit ya dari awalnya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya burung yang tiba-tiba jinak, bahaya itu. Jadi seperti ini ya. Ini gesit sekali ya, seperti jet ini. Seperti jet, seperti ini, seperti jet seperti ini. Nah, ketika nanti sore dia tiba-tiba jinak. Jinaknya itu loncat, nggak semangat, kelemprek. Loncat, nggak semangat, kelemprek. Atau besoknya dia seperti itu, loncat, kelemprek, loncat, kelemprek. Itu menandakan dia kesehatannya menurun, kayak gitu. Wah, itu harus hati-hati ya teman-teman ya. Ya, cara mengembalikan ya biasanya saya taruh tempat tenang, kasih obat racikan, kasih full EF. Itu biasanya akan kembali. Kalau penyakit capek kayak gitu. Terus selanjutnya ketika dia ngeriwi-ngeriwi, kelihatan sehat, biasanya bisa dihajar dengan pengefuran. Ini untuk teman-teman yang pemula nanti langsung bisa jadi senior pastinya kayak gitu. Jadi dalam video saya sebelumnya dilihat detail aja. Jadi dulu sering saya live ya teman-teman ya. Lihat itu ketika saya live, saya ngeforin langsung lebih dari 10 ekor teman-teman ya. Setelah satu malam besoknya banyak yang fur. Wah, keren nggak tuh? Jadi uang banyak itu pastinya. Iya kayak gitu. Ya tapi awalnya dulu memang banyak kegagalan kayak gitu. Nanti teman-teman lihat di video saya dulu ya, dilihat cara pengukuran burung kayak gitu. Itu detailnya. Ini cuma saya bahas gerampiangannya. Nah, setelah kelihatan sehat, biasanya dihajar itu satu malam. Nah, tekniknya itu biasanya saya menggunakan for halus. Kalau di sini nggak usah deplok, nggak usah menghalusin. Biasanya saya menggunakan leopard kasar ya, kayak gitu. Itu bisa menggunakan EF. Yang bagus itu kroto sebetulnya kalau ada. Tapi kalau nggak ada, dulu itu pernah saya praktekkan, ulat kandang bisa, jangkrik dipotong bisa. Ada videonya, teman-teman nanti tinggal lihat aja, terusin. Nah, ini tentang awal kesehatan burung kayak gitu. Cara detailnya nanti teman-teman lihat aja. Nah, kembali lagi pada burung, kasusnya teman-teman yang curhat seperti ini. Sama ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan. Jadi setelah melihat ini, wah berarti harus sering perlu diablak ya menurut channelnya Om Sis. Tetapi teman-teman perlu digarisbawahi. Ketika ada perilaku atau tingkahnya ada perubahan mendadak, teman-teman harus waspadai. Itu kuncinya merawat mudah hutan supaya sukses. Karena apa? Bukan hanya menggacorkan sejenak ya kayak gitu. Maksudnya gini. Jadi perubahan itu terjadi ketika awalnya gesit seperti ini, besoknya jadi loyo kayak gitu. Itu yang bahaya. Karena apa? Ketika kita mengalami seperti itu, burungnya sampai mati, berarti kita mengalami kerugian. Nah, kerugian itu bisa berupa uang, bisa berupa apa ya teman-teman, pikiran. Jadi kalau kita merasa rugi itu takut kayak gitu. Kalau beli mudah hutan gampang matinan kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya perawatan mudah hutan itu tadi seperti tadi. Jadi syarat dia gacor harus dijinakin. Nah, salah satunya ya dengan diablak ini, asalkan burungnya udah rawatan lama kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, pengablakan ya nanti kalau ada orang lewat ya biarkan kayak gitu, lewat-lewat ya, seperti itu. Nah, ini karena saya video dia loncat-loncat, sebetulnya burungnya udah narung ya, teman-teman. Oh ya, semua di sini ya rata-rata dagangan atau dijual. Itu ada bintiknya putih. Kalau teman-teman mau, nanti dilihat di channelnya Kang Bambang ya, detail bloroknya. Apa ya? Ya intinya murah aja, nanti lihat channelnya Kang Bambang. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang ngalami keluhan kenapa mudah hutan nggak mau gacor. Ternyata kasusnya sama, masih gesit kayak jet kayak gini. Padahal burungnya itu nanti berangsur-angsur ya. Jadi ini digandeng kalau nggak ada orang, dia nggak takut sama kamera, dia udah degek-degek narung kayak gitu. Tapi ketika saya deketin, dia ya seperti ini. Oke, sudah wajar ya. Intinya tahu maksud saya. Jadi dulu memang banyak sekali kegagalan ya awal mulanya. Tapi alhamdulillah bisa menemukan kunci merawat burung murai batu. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau kesimpulannya dari di situ. Nah itu dia mulai degek-degek ya. Sebetulnya ya narung, tapi ya karena masih gesit ya seperti itulah perlu penjinakan.
Terus peletakan ya teman-teman, saya tambah sedikit. Peletakan biasanya ini saya taruh di sini. Dia agak tinggi dekat pintu. Ketika ada orang dia loncat-loncat, ketika orangnya pergi dia nyantai. Nah, nanti lambatnya lama-kelamaan dia pasti jinak dengan sendirinya. Atau yang kedua dia sampai mabung teman-teman. Kalau udah mabung berarti dia auto jinak. Wah, ini anaknya jatuh. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, sakit deh. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam satu hobi.